Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan perkuliahan, walaupun perkuliahannya terbatas pada sistem daring atau secara online. Dan memang pada satu semester ini kita akan melakukan perkuliahan secara online. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu atau membuka perkuliahan ini dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi ke mata kuliah biologi, mata kuliah pilihan yang merupakan yang dikhususkan untuk mahasiswa PGMI semester 5 gitu ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai pertemuan yang pertama kemarin, ataupun mengenai perkenalan pada pertemuan yang pertama kemarin. Jadi pertemuan pertama kemarin saya isi atau difokuskan untuk kalian tergabung dulu ke e-learning gitu ya. Setelah tergabung, kalian bisa melakukan atau melihat deskripsi mata kuliah yang sudah saya tuliskan gitu ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah bukan mata kuliah yang terlalu baru untuk kalian, karena di semester 1 kalian juga sudah pernah membahas mengenai konsep IPA 1 gitu ya, atau IPA 1, di mana di IPA 1 tersebut dibahas mengenai apa itu IPA, ilmu IPA khususnya adalah biologi. Dan di semester ini kalian juga memilih untuk mempelajari biologi, tapi bedanya kalau biologi pada semester ini atau mata kuliah biologi seperti ini, kita akan mempelajarinya lebih mendalam gitu ya, lebih mendalam, dan mudah-mudahan nanti lebih bermakna ke kalian saat kalian akan mengajar di SD nantinya gitu ya. Jadi deskripsi mata kuliah sudah tidak usah saya bahas ya. Nanti kalian nanti kalian atau kalian sudah membacanya. Kemudian di pertemuan pertama saya isi dengan ini, perkenalan aja gitu ya. Yang kemarin perkenalan dosen, saya rasa kalian sudah melihat semua CV saya, atau yang masih baru mungkin belum kenal bisa melihat CV, atau yang mahasiswa yang sudah pernah saya ajar sebelumnya sudah kenal dengan saya. Singkat saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Nanti dipanggilnya atau kalian bisa memanggil saya Pak Khairul atau Pak Anwar gitu ya. Alamat saya asli dari Ponorogo, dari desa Cerabak, Selawu, dan Ponorogo. Kemudian yang kedua, kalian mengisi beberapa pertanyaan yang di Google Formulir gitu ya. Saya rasa beberapa dari kalian sudah mengisi ya. Ini di kelas IPA B ada beberapa yang belum mengisi karena respondennya itu masih 28. Dari sini saya bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi maupun tidak. Nah, fokusnya adalah ini sebenarnya, yaitu materi biologi apa yang ingin kalian perdalam pada semester ini gitu ya. Dari beberapa yang paling di rata-rata kalian ingin memperdalam semua materi. Kalau dilihat dari IPA B ini ingin memperdalam materi sistem pencernaan, perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan gitu ya. Itu 3 materi yang ingin kalian perdalam. Kemudian untuk kelas IPA pun sama ya, 3 materi yang ingin kalian perdalam, yaitu perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan masukkan mata kuliah materi ini pada perkuliahan atau pada beberapa materi perkuliahan pada semester ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat nilai akhir, rata-rata kalian menginginkan nilai A plus ya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, semoga nilai A plus itu bisa kalian dapatkan di mata kuliah ini. Ada juga yang ingin B plus ini. Di IPA ada yang menginginkan B plus, ada 1 orang yang menginginkan B plus. Terus beberapa pertanyaan yang lain, ini strateginya saya sudah membaca beberapa untuk strategi yang akan kalian gunakan. Karena perkuliahannya itu secara online, maka nanti strategi dari perkuliahan ini adalah kalian akan menyimak materi yang sudah saya petakan atau saya berikan di pertemuan-pertemuan awal. Materinya nanti akan dari saya sepenuhnya gitu ya. Jadi dari saya akan memberikan materi, tapi nanti di akhir-akhir perkuliahan nanti saya mengharapkan dari kalian ada juga yang membuat materi dan dipresentasikan ke teman kalian gitu ya. Terus untuk pertanyaan terakhir dari kuesioner atau dari Google Formnya tentang ini,
adakah kegiatan di luar kampus yang ingin Anda kerjakan gitu ya? Saya menjawab ada beberapa, ada yang sudah merencanakan atau ada yang sudah berjalan, misalnya ini privat anak SD jualan online. Lah ini ada yang sangat bagus ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa sangat membantu kalian untuk mengembangkan diri kalian nantinya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yang belum memiliki apa itu kegiatan-kegiatan seperti ini, saya rasa bisa sangat membantu kalian untuk mengembangkan diri apabila kalian melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ini atau kita lihat dulu e-learningnya gitu ya. Perkenalan antar mahasiswa. Kalau kalian belum kenal, kalian bisa memperkenalkan diri antar mahasiswa. Saya rasa kalian juga belum kenal seluruhnya dengan teman-teman kalian ya. Kalian bisa melakukan di forum ini perkenalan antar mahasiswa, tetapi saya lihat perkenalan antar mahasiswanya masih sepi gitu ya. Enggak terlalu banyak forum di dalamnya yang kalian memperkenalkan diri. Oke, untuk sekarang untuk pesertanya ya. Untuk peserta untuk biologi IPA itu sudah semuanya kalau nggak salah ini. Iya, sudah ada 40 anak yang bergabung. Kemudian untuk IPA B, kalau untuk IPA B, kalau saya lihat daftar hadirnya masih ada ini satu orang yang belum gabung IPA B gitu ya. Kalau pesertanya untuk IPA B, saya melihat atau saya mengecek ada satu mahasiswa yang belum bergabung. Mahasiswa tersebut bernama ini ya, Indria Lailatul Alhanuf. Jadi teman-temannya yang kenal dengan mahasiswa yang bernama Indira Lailatul Alhanuf, tolong dihubungi dan untuk segera bergabung dengan mata kuliah biologi IPA B gitu ya. Oke, itu saya rasa cukup untuk pembahasan maupun pendahuluan dari mata kuliah ini. Sekarang kita masuk ke materi pada pertemuan kedua ini gitu ya. Materinya nanti akan saya upload di e-learningnya. Di materi ini atau materi yang sudah kita bahas. Oke, sebelum materi kita lihat dulu RPS-nya. Sorry, saya lupa RPS-nya ya. RPS-nya itu nanti saya jelaskan dari sini saja. RPS-nya nanti nggak terlalu berbeda ya. Ini identitas mata kuliahnya dari e-learning yang sudah saya tuliskan gitu ya. KD-nya, kompetensi dasarnya, dan lain-lainnya. Langsung saja ke deskripsi materi. Jadi kalian materi pertama akan mempelajari biologi sel, mikrobiologi, genetika, jaringan tumbuhan, organ hewan, perkembangan tumbuhan itu sudah saya masukkan ke RPS-nya. Kemudian sistem pencernaan itu juga sudah saya masukkan. Kemudian ada sistem-sistem yang lain. Mungkin materinya sangat mirip sekali dengan konsep dasar IPA 1, tetapi di dalamnya nanti pasti akan sedikit berbeda karena materinya akan kita lebih berdalam. Gitu ya. Itu untuk RPS-nya. Saya rasa cukup untuk RPS-nya. Kemudian untuk penilaiannya ini, nah penilaiannya nanti ada UTS UAS, jelas itu ya, UTS UAS sama tugas, ada keaktifan diskusi dan ada sikap gitu ya. Jadi ada UTS UAS, tugas, keaktifan diskusi dan lain-lainnya. Poinnya masing-masing adalah 20%, UTS UASnya 30%, tugasnya 25%, keaktifan diskusi 15%, dan ketepatan penyampaian materi atau sikapnya itu adalah 10%. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan materi kita. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah ini, biologi sel ya. Biologi sel. Oke, sekarang akan saya sedikit memberikan penjelasan mengenai materi tentang biologi sel. Oke. Apa itu biologi sel? Jadi biologi sel itu adalah materi di dalamnya akan mempelajari mengenai sel, gitu ya. Mungkin dari kalian sudah pernah mempelajari sel sebelumnya. Nanti kita akan lebih berdalam pada pertemuan ini atau pada materi ini, yaitu tentang biologi sel. Oke, kalau kita lihat di sini ada gambar sel gitu ya. Kemudian ada pernyataan bahwa life begins with cell gitu ya. Artinya kehidupan itu dimulai dari sebuah sel. Betul ya, kehidupan itu dimulai dari sebuah sel. Kalau kita, misalnya kita ya sebagai manusia, kita itu berasal dari sel sperma dari ayah kita maupun sel telur dari ibu kita yang mengalami fertilisasi yang intinya akan membentuk
tubuh kita utuh ini gitu ya. Jadi dimulai dari satu sel dulu, yaitu sel dari ibu kita atau sel telur ibu kita. Kemudian sperma memberikan materi genetiknya ke dalamnya, kemudian dari satu zigot tersebut akan berkembang menjadi jutaan sel yang sekarang ini berada pada tubuh kita. Jadi sel itu merupakan suatu bagian dari sebuah kehidupan gitu ya. Ya, nanti kita pelajari pengertian yang artinya seperti apa. Ini hanya pendahuluan saja. Kemudian di mana letak sel itu? Nah, kalau kita lihat letak sel itu terletak di seluruh tubuh kita. Itu ada selnya. Gitu ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu di semua memiliki sel. Kalau kita lihat ilustrasi ini atau ilustrasi gambar ini, kalau kita lihat di ujung telapak tangan kita ya, misalnya ujung telapak tangan kita bentuknya seperti ini, kemudian kita mengambil bagian sebesar 2 mm gitu ya. Kalau ini ada 2 cm, kemudian kita ambil bagian 2 mm, bentukannya adalah seperti ini. Kita lihat lebih kecil lagi, di dalam lagi itu ada bagiannya sekitar 0,2 mm. 0,2 mm itu ada sedikit. Kalau kita lihat satu bagian itu ada beberapa jenis sel yang ada di sana. Kemudian kalau di zoom lagi atau diperbesar lagi, nanti akan ada bentukan sel yang seperti ini. Jadi ini adalah sel penyusun dari tubuh kita gitu ya. Ukurannya sekitar 20 mikrometer gitu ya. Ukuran 20 mikrometer itu kalau kita lihat ada ada dua sel atau 3 sel ya, 20 mikrometer. Berarti kalau satu sel saja itu sekitar 10 mikrometer. Kemudian kalau kita lihat bagiannya lebih kecil lagi, itu ada di dalamnya sel, itu ada yang namanya mitokondria ini. Kemudian lebih dalam lagi itu ada bagian yang lebih kecil, yaitu ini adalah ribosom di dalamnya sel. Kemudian partikel-partikel yang lebih kecil lagi sampai nanti kita ketemu ada molekul, kemudian nanti ketemu adanya sebuah atom gitu ya. Itu jadi letak sel itu di mana? Kalau kita lihat ilustrasinya itu ada di dalam tubuh kita ya. Kita ulangi, ada di dalam tubuh kita. Kalau dilihat dari ukurannya segitu sel itu gitu ya. Nah, tipe sel. Nah, sel itu ukurannya sangat bermacam-macam, begitupun dengan bentuknya juga bermacam-macam gitu ya. Kalau kita lihat dari mulai sel bakteri, kemudian ada sel darah yang C ini gitu ya. Terus ada juga yang kita lihat di G, itu adalah sel epitel. Kemudian ini adalah sel alga. Kemudian yang ini adalah sel dari jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, bentukan sel itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya pipih, kemudian ada yang bentuknya membulat, ada yang bentuknya misalnya berbentuk lonjong dan lain-lainnya. Itu sangat bermacam-macam. Jadi nggak semua sel itu bentukannya bulat-bulat gitu saja. Tetapi memang sebagian sel itu bentuknya itu cenderung dia bulat, tetapi untuk beberapa sel tertentu dia memiliki bentuk yang sangat bermacam-macam gitu ya. Jadi itu untuk sel. Nah, ini ukurannya sel. Kalau kita lihat ukurannya sel, ukurannya yang bermacam-macam itu variasinya dari berapa saja gitu ya. Jadi dimulai dari sel yang paling besar itu adalah sel tumbuhan gitu ya. Dia sekitar 100 mikrometer. Kemudian disusul oleh sel hewan. Sel hewan itu sekitar 10 mikrometer. Kemudian ada sel bakteri, itu ada 1 mikrometer. Kemudian ada virus. Virus itu sekitar 100 nanometer, jadi lebih kecil lagi. Jadi 1 mikrometer itu adalah 10 pangkat negatif 6 meter gitu ya. Kalau dia ada berapa ini 100 nanometer, 1 nanometer itu adalah 10 pangkat negatif 9 meter gitu ya. Jadi bisa dibayangkan sangat kecil sekali ukuran sel itu gitu ya. Dan ukuran sel itu nggak mungkin bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu ya. Kalau mata telanjang kita atau naked eye itu hanya bisa melihat di batasan 1 mm gitu ya. Apabila kita membuat menggaris 1 mm atau setengah milimeter mungkin masih bisa terlihat oleh naked eye ataupun oleh mata telanjang. Tetapi untuk ukuran sel yang terbesar pun, yaitu sel tumbuhan, itu harus bisa menggunakan yang namanya mikroskop
gitu ya. Kalau di sini disebutnya adalah light microscope atau mikroskop cahaya ya. Jadi mikroskop cahaya bisa mengamati sel tumbuhan, sel hewan maupun bakteri, bisa mengamati mikroskop cahaya gitu ya. Kalau yang lebih kecil lagi, virus-virus dan lain-lainnya ini, molekul-molekul yang di dalamnya akan lebih jelas lagi kalau dilihat dengan yang namanya elektron mikroskop gitu ya, atau mikroskop elektron. Jadi ukuran sel itu bermacam-macam, mulai dari sel yang terbesar. Ukuran sel yang terbesar itu rata-rata dimiliki oleh tumbuhan, terus hewan, terus bakteri, terus ada juga virus yang lebih kecil gitu ya. Jadi kalau kita lihat virus itu ukurannya bisa sampai 1/200 sampai 1/100 dari lebih kecil dari bakteri gitu ya. Itu pendahuluan, gambaran mengenai sel, berapa ukurannya, di mana letaknya, bagaimana bentuknya. Oke, sekarang kalau kita lihat apa itu pengertian dari sel. Nah, sel itu tadi kalau diilustrasikan pada letak sel tadi, dia sangat kecil sekali. Dia adalah penyusun dari tubuh kita. Iya, memang betul. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat pengertian yang lebih rinci, pengertian sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, gitu ya. Jadi harus ada kata-kata struktural sama fungsional. Mengapa disebut struktural sama fungsional? Karena dia yang membentuk suatu indikasi kehidupan atau struktur makhluk hidup, itu disebut dengan istilahnya sel. Fungsional, mengapa disebut fungsional? Karena dia berfungsi atau memerankan fungsi-fungsi kehidupan. Jadi di dalam sel itu nanti bisa terjadi pencernaan, bisa terjadi penghasilan protein di dalam sel, sehingga dikatakan sel itu adalah unit fungsional, unit struktural, karena dia menyusun struktur dari makhluk hidup gitu ya. Kalau dikatakan sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, itu pernyataan yang kurang tepat gitu ya. Mengapa? Karena kalau di sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, bagian terkecil dari tubuh kita itu bukan sel. Ada yang lebih kecil dari sel lagi yang disebut dengan istilahnya atom. Itu adalah bagian terkecil. Jadi kalau dikatakan sel bagian terkecil itu kurang tepat. Harus ada kata-kata ini. Unit struktural maupun unit fungsional. Itu baru disebut dengan istilahnya sel. Terus ada jenis sel. Jenis sel itu ada dua, ada yang namanya sel prokaryotik, ada juga sel eukaryotik. Berdasarkan membran intinya, sel prokaryotik itu disebut dengan istilahnya sel yang tidak bermembran inti, gitu ya. Sehingga sel ini berbatasan langsung dengan sitoplasma. Inti selnya berbatasan langsung dengan sitoplasma, gitu ya. Sel prokaryotik itu dikenal dengan istilahnya adalah sel-sel yang masih primitif atau masih jadul karena dia tidak memiliki membran inti. Jenis sel yang kedua adalah sel eukaryotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti atau memiliki sistem endomembran atau membran di dalamnya itu sudah ada gitu ya. Kalau yang prokaryotik tidak memiliki membran dalam, tapi kalau sel eukaryotik sudah memiliki membran inti, khususnya itu juga memiliki membran dalam gitu ya. Itu untuk yang pengertian sel maupun jenis sel. Kalau dilihat dari gambarnya seperti ini ya. Sel prokaryotik biasanya kita temukan pada sel bakteri gitu ya. Sel bakteri, sel ganggang biru itu merupakan sel prokaryotik. Kalau kita lihat bentukan selnya ya cuma sangat sederhana sekali. Dia bentuknya macam-macam. Kalau yang digambarkan di sini adalah bentuknya itu seperti tabung seperti ini atau silindris seperti ini. Di dalamnya ada nukleoid atau intinya gitu ya. Kemudian di dalam intinya tidak diselimuti oleh membran. Nah, beda dengan yang ini. Ini ada sel eukaryotik. Sel eukaryotik itu adalah misalnya adalah sel-sel yang selain bakteri, sel tumbuhan, sel hewan, sel jamur, sel alga merah, alga biru, alga hijau itu juga sudah termasuk sel eukaryotik. Yang di dalamnya kalau kita lihat nukleusnya itu sudah diselimuti oleh nuklear membran atau dia sudah memiliki membran inti, disebut dengan istilahnya adalah eukaryotik gitu ya. Itu bedanya antara prokaryotik sama eukaryotik. Insyaallah jelas. Terus kita lanjutkan ke organisasi sel.
organisasi sel atau bagian-bagian dari sel, gitu ya. Sel yang memerankan fungsi fungsional ataupun struktural dari makhluk hidup di dalamnya akan didukung oleh bagian-bagian yang memerankan fungsi yang sangat vital bagi sel. Nantinya akan juga memerankan fungsi yang sangat vital untuk tubuh kita. Jadi diawali fungsi yang vital untuk sel, yang nantinya dari sel itu akan memerankan fungsi yang sangat vital juga untuk tubuh kita, gitu ya. Bagian yang pertama yaitu adalah membran sel. Membran sel itu memiliki struktur yang berupa lapisan tipis, terdiri dari molekul lemak, protein, sebagian kecil karbohidrat, berikatan bersama dengan ikatan non-kovalen. Kalau kita lihat sel, membran sel ya, membran sel itu ibarat membran. Membran itu adalah selaput yang sangat tipis, gitu ya, yang terdiri dari lemak, protein, sama karbohidrat. Dia juga termasuk bagian terluar dari sel, jelas, karena dia disebut membran, dia adalah bagian yang terluar dari sel, yang dia fungsinya adalah membungkus sel, sehingga dia berperan juga sebagai pelindung sel. Itu adalah membran sel, ibaratnya bungkusnya dari sebuah sel. Komponennya ada lemak, protein, sama karbohidrat. Kalau kita lihat struktur dari membran sel walaupun dia strukturnya sangat tipis sekali, tapi di dalamnya nanti akan tersusun oleh molekul-molekul yang sangat kompleks, gitu ya. Tadi dikatakan ada lemak. Mana lemaknya? Lemaknya digambarkan yang warna merah. Disebut dengan istilahnya adalah lipid bilayer. Jadi lemaknya itu adalah lipid bilayer. Lipid itu adalah kata lain dari lemak. Berarti kalau dikatakan lipid bilayer, itu artinya adalah lapisan lemak yang dua layer lapisan. Jadi lapisan dengan dua lapisan lemak, dua lapisan lemak, gitu ya. Ada lapisan atas maupun lapisan bawah. Yang merah ini adalah yang lipidnya, gitu ya. Kemudian yang biru, yang hijau ini itu adalah proteinnya, gitu ya. Kemudian yang karbohidrat mana? Yang karbohidrat nanti digambarkan di ini, gitu ya, di slide selanjutnya. Jadi ada karbohidrat, sebagian kecil karbohidrat, iya memang, karena dia hanya molekulnya sangat sedikit sekali, hanya berupa rantai-rantai yang menempel di dalam sebuah membran sel, yaitu ada karbohidrat. Kemudian ada protein tadi, terus ada yang orange ini adalah yang lemak. Nah, jenis-jenis proteinnya nanti akan sangat bermacam-macam, mulai dari protein integral, ada protein channel, ada protein perifer, begitupun untuk lipidnya, ada yang namanya glikolipid, ada yang namanya adalah glikoprotein. Ini merupakan molekul-molekul yang tergolong karbohidrat, gitu ya. Itu untuk struktur dari membran sel. Oke, kalau kita lihat strukturnya dari lemak itu strukturnya sangat bermacam, gitu ya. Strukturnya ada beberapa jenis lemak nanti yang kita bahas. Kalau kita lihat strukturnya, lemak itu terdiri dari yang utama, karena dia adalah lemak, dia memiliki hidrokarbon, atau disebut dengan istilahnya hidrokarbon tail, ekor hidrokarbon. Kemudian dia memiliki kepala itu terdiri dari klorin, fosfat, ada gliserol juga di situ. Ini adalah struktur umum dari lemaknya, ada kepala maupun ada ekor. Kepalanya tersusun dari klorin, fosfat, gliserol, kemudian ekornya tersusun dari hidrokarbon. Jenisnya ada beberapa jenis lemak, yaitu ada fosfogliserid, kemudian ada sphingolipid, kemudian ada steroid. Ada 3 jenis lemak utama, gitu ya. Kalau dibedakan, bedanya macam-macam seperti ini, gitu ya. Pokoknya bedanya, yang membedakan itu adalah kepalanya, gitu ya. Kepalanya itu bermacam-macam jenisnya. Sphingomyelin itu kepalanya itu ada bagiannya seperti ini, atau bagian spongin, gitu ya. Kemudian ada ekornya, tailnya yang berbeda, gitu ya. Kemudian ada bagian yang lainnya yang juga berbeda-beda antara satu jenis lemak dengan jenis yang lain. Yang membedakan itu adalah kepalanya. Oke, itu tadi tentang membran sel, bagian yang sangat utama sekali dari sel yang digunakan untuk membungkus sel. Apabila membran selnya hancur, ya otomatis selnya akan mati, gitu ya. Sekarang kita mempelajari organel yang ada di dalam dari sel, yaitu ada mitokondria.
Mitokondria itu merupakan bagian dari dalam sel yang berperan untuk merespirasi sel ataupun sebagai tempat pembentukan energi. Itu adalah mitokondria. Gitu ya, bentukannya seperti itu. Jadi pembentukan energi itu artinya nanti di dalam sel ini akan terbentuk energi yang berupa ATP yang dimanfaatkan oleh sel ataupun oleh tubuh kita, gitu ya. Jadi kalau pada sistem pencernaan itu tidak pernah membentuk energi, gitu ya. Jadi kalau kita biasanya ada istilah makan. Untuk apa kita makan? Makan untuk mendapatkan energi, gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan energi itu tidak berhenti pada sistem pencernaan. Di sistem pencernaan kita, makanan hanya dihaluskan atau diubah menjadi bentukan sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu bukan energi, tetapi sari-sari makanan itu harus dibawa ke sel-sel untuk sari-sari makanannya itu dikonversi atau diubah menjadi bentukan energi. Jadi energi itu dihasilkan oleh sel, khususnya bagian dari sel yaitu mitokondria, gitu ya. Terus ada ribosom. Ribosom terdiri dari 2 unit yang kaya akan RNA, yaitu ada yang namanya subunit besar, ada juga subunit kecil, gitu ya. Ribosom berperan dalam sintesis protein, gitu ya. Ribosom ada yang menempel pada RE kasar, ada yang terdapat bebas di dalam sitoplasma. Itu adalah ribosom, bagian yang sangat kecil sekali ya kalau kita lihat bagian dari sel. Terus tadi yaitu RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu adalah bagian di dalam sel yang berupa lipatan-lipatan. Jadi kalau kita lihat gambarnya, dia berupa lipatan-lipatan seperti ini. Nah, jenisnya RE itu dari dua, yaitu ada RE kasar, ada RE halus. RE kasar mengapa disebut kasar? Karena dia pelentong-pelentong, ada titik-titiknya. Apa itu titik-titiknya? Titik-titiknya itu adalah ribosomnya. Jadi dia juga berfungsi sebagai tempat sintesis protein. RE halus itu adalah RE yang tidak membabat ribosom. Jadi dia berfungsinya hanya sebagai sintesis lipid atau lemak. Gitu ya. Itu untuk RE. Terus aparatus Golgi atau badan Golgi atau kompleks Golgi itu adalah kata lainnya. Aparatus Golgi itu adalah tumpukan kantong-kantong pipih berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret seperti getah pencernaan, kemudian membentuk protein ataupun dia juga bisa membentuk enzim. Itu bagian dari aparatus Golgi. Jadi digunakan untuk sekresi atau tempat pengeluaran, tetapi pengeluarannya bukan barang-barang sisa, tetapi pengeluarannya adalah zat-zat yang masih dibutuhkan. Misalnya adalah getah pencernaan atau enzim pencernaan. Enzim pencernaan masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya, dikeluarkan oleh siapa? Oleh sel. Sel dalam pencernaan kita. Selnya bagian sel dari sel yang melakukan pengeluaran itu adalah aparatus Golgi. Gitu ya. Begitupun untuk kelenjar-kelenjar yang lain, kelenjar ludah misalnya. Kelenjar ludah itu nanti dia akan menghasilkan ludah. Air ludah itu nanti dikeluarkan dari sel-sel yang ada di kelenjar ludah itu juga melalui aparatus Golgi. Jadi digunakan untuk tempat sekresi. Terus ada lisosom. Lisosom itu adalah bagian dari sel yang bentuknya itu kecil dan bundar. Dia ada enzim pencernaan di dalamnya yang digunakan untuk pencernaan. Enzimnya namanya adalah enzim hidrolitik, gitu ya. Jadi dia akan memecah molekul-molekul yang ada di dalam sel, digunakan untuk pencernaan di dalam sel. Pencernaan di dalam sel itu apa saja? Dia bisa mencerna molekul-molekul, dia bisa mencerna bagian-bagian sel yang sudah rusak. Jadi misalnya tadi ada ribosom, ribosomnya umurnya sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua artinya dia tidak berfungsi secara maksimal. Nah, ribosom yang sudah tua itu bisa didegradasi, dihancurkan oleh lisosom, gitu ya. Yang disebut dengan istilahnya autofagi. Kemudian lisosom itu juga bisa menghancurkan sel. Jadi kalau organel selnya itu semuanya sudah tua, artinya selnya itu sudah tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal, maka sel itu secara
alami bisa dihancurkan dari dalam sel itu sendiri, yaitu dengan cara lisosom mengeluarkan enzimnya, kemudian enzimnya terlepas ke seluruh bagian dari sel, kemudian selnya mati sendiri. Istilahnya adalah autolisis atau istilahnya adalah bunuh diri sel itu sendiri. Mengapa dibunuh? Karena dia sudah tidak berfungsi secara maksimal, yaitu dengan lisosom dia bisa mampu membunuhnya. Terus ada namanya plastida. Plastida atau sering kita kenal dengan istilahnya adalah kloroplas ya. Tapi sebenarnya bentukan umumnya disebut dengan istilahnya plastida, yaitu berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Yang hanya pada tumbuhan gitu ya, hanya pada tumbuhan. Selain tumbuhan ada yang punya, ada gitu ya, tetapi hanya sebagian kecil dari alga maupun bagian kecil dari kingdom Monera, yaitu alga biru. Alga yang lain itu juga memiliki plastida gitu ya, tetapi sebagian besar nanti dia ditemukannya pada tumbuhan. Jenisnya ada 3, ada leukoplast, ada chromoplast, ada chloroplast. Lah, chloroplast inilah yang sering kita kenal gitu ya, tetapi sebenarnya ada juga teman-temannya yang lain, yaitu ada leukoplast, ada chromoplast. Leukoplast itu merupakan bagian dari plastida ataupun bentukan jenis dari plastida yang di dalamnya itu digunakan untuk menyimpan apa? Menyimpan zat-zat makanan, sehingga zat-zat makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan ya dalam bentuk tepung ya atau amilum nanti disimpannya di leukoplast. Nah, leukoplast yang digunakan untuk menyimpan amilum itu ada yang disebut dengan istilahnya amiloplast. Terus ada juga kloroplast. Kalau kloroplast jelas ya, di dalamnya menyimpan klorofil gitu ya, bentukan yang di dalamnya menyimpan klorofil. Kalau chromoplast itu adalah di dalamnya akan menyimpan zat-zat yang lain selain klorofil gitu ya. Chromoplast itu menyimpan zat-zat warna yang lain. Jadi kalau zat warna hijau disimpan di kloroplast, kalau zat warna lain disimpannya di chromoplast. Ini kalau kita lihat kloroplast itu bentukannya seperti itu. Kalau kita lihat di daun banyak sekali kloroplasnya gitu ya. Di dalamnya kloroplast seperti ini, nanti di dalamnya ada pigmen-pigmen klorofil. Pigmen-pigmen klorofil baik itu klorofil A, B, C maupun D. Kemudian di dalamnya nanti ada tumpukan-tumpukan kantong ini yang disebut dengan istilahnya granum. Lah, di granum inilah tempat terjadinya fotosintesis. Jadi kalau kita lihat di daun tempat terjadinya fotosintesis, iya, di daun bagian mana? Di daun yang bagian atas atau palisade misalnya. Di bagian mana lagi? Di kloroplas. Di dalamnya kloroplas di mana tempatnya fotosintesis? Itu terjadinya di grana atau granum. Itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Khususnya itu adalah untuk reaksi terang terjadi di granum atau grana. Terus ada namanya vakula. Vakula itu berupa rongga bulat berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai dengan pada jenis selnya. Ya, vakula itu adalah kantong, gitu ya, kantong-kantong tertentu. Dia bisa menyimpan makanan, dia bisa menyimpan senyawa kimia yang lain, misalnya sisa produk metabolisme. Itu adalah vakula. Ibaratnya vakula itu adalah apa ya, ATM-nya. Kalau uang adalah ATM-nya, nyimpan uangnya atau banknya gitu ya, menyimpan bagian-bagian yang dimiliki oleh sel-sel tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Kalau pada sel tumbuhan, vakula akan banyak berisi zat makanan yaitu amilum gitu ya. Amilum itu juga bisa disimpan oleh vakula. Kalau pada sel-sel yang lain, vakula juga bisa menyimpan hasil dari kelenjar atau sekresi gitu ya. Itu bisa juga disimpan di vakula sesuai dengan jenis selnya. Nah, sekarang ini adalah inti sel. Inti sel itu ibarat otaknya dari sel. Dia adalah organel terbesar dalam sel. Di dalamnya nanti akan terdapat kromosom yang digunakan untuk mengatur seluruh aktivitas sel, mengatur pembelahan sel, membawa informasi genetik itu ada pada inti. Jadi ibaratnya otak sel yang mengatur seluruh kegiatan dari sel. Itu adalah inti sel. Kata lainnya adalah nukleus. Gambaran inti sel atau nukleus itu adalah seperti ini ya. Kalau kita lebih perdalam lagi, bagian dari nukleus itu ada
peripheral heterokromatin atau kromatin gitu ya. Kromatin itu merupakan benang-benang halus yang ada di dalamnya. Kemudian ada nuclear envelope, artinya adalah dia adalah kantong nukleus atau disebut dengan istilahnya adalah membran inti gitu ya. Terus ada juga nukleolus, itu adalah anak inti. Itu adalah bagian dari nukleus atau inti sel. Terus bagian yang selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton itu merupakan sebuah kerangka pada sel gitu ya. Jadi kalau kita lihat sel itu dia memiliki filamennya itu yang nantinya akan berfungsi sebagai kerangkanya sel gitu ya. Kerangka sel itu artinya memberi bentuk sel. Jadi bentuk sel itu kalau kita amati, bentuk sel itu relatif bulat atau dia bisa menjaga bentuknya yang silinder dan lain-lainnya. Mengapa dia seperti itu? Mengapa dia nggak lembek gitu kan ya? Karena di dalamnya itu ada kerangkanya, ibaratnya adalah penyangganya yang berupa filament. Selanjutnya adalah prinsip transport pada membran. Jadi sel itu tidak bisa secara sendirinya mencukupi seluruh kebutuhan di dalam sel itu sendiri. Tetapi sel itu juga membutuhkan lingkungan untuk mentransfer materi-materi yang dibutuhkan, ataupun sel juga bisa mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan memasukkan zat maupun mengeluarkan zat dari ataupun ke dalam sel, maka akan dibutuhkan suatu mekanisme yang disebut dengan istilahnya transport membran. Transport membran tentu seperti judulnya, maka dia akan membutuhkan bantuan dari membran sel. Nah, membran sel atau membran plasma yang memerankan fungsi untuk transport membran itu terdiri dari dua, yaitu ada fosfolipidnya atau bagian lemaknya dan juga protein transmembran. Fosfolipid bilayer itu hanya dapat ditembus oleh molekul hidrofobik gitu ya. Molekul-molekul hidrofobik yang berukuran sangat kecil itu nanti bisa masuk ke dalam sel gitu ya, dengan cara sangat sederhana, yaitu dengan langsung melewati lapisan lemak dari membran sel. Tetapi molekul-molekul yang lain misalnya adalah ion dan molekul-molekul yang besar, maka molekul-molekul tersebut tidak bisa langsung melewati fosfolipid bilayer, tetapi dia harus melewati yang namanya protein transmembran. Dan di dalamnya nanti mekanismenya akan berbeda-beda. Bagaimana saat zat itu melewati fosfolipid bilayer ataupun zat itu melewati protein transmembran. Kalau kita perhatikan bagaimana transfer molekul itu melintasi membran sel secara umum, transfer molekul-molekul khususnya molekul kecil nanti akan dilakukan oleh dua mekanisme utama, yaitu transfer pasif maupun transfer aktif. Transfer pasif dibagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana maupun difusi terfasilitasi. Dikatakan difusi sederhana karena zat langsung bisa masuk maupun keluar sel tanpa membutuhkan bantuan atau perantara molekul apapun. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi, untuk melewati membran, maka difusi terfasilitasi harus dibantu oleh molekul transporter atau molekulnya sering kali kita temukan itu adalah molekul protein atau disebut protein transporter atau juga menggunakan protein channel. Untuk transfer aktif, itu transfernya dibantu oleh ATP, kemudian dia digerakkan oleh gradien ion gitu ya. Jadi bisa digerakkan oleh gradien ion, bisa dibantu oleh ATP. Keduanya nantinya akan membutuhkan bantuan, yaitu protein transporter. Di sini ada perbedaan ataupun kita bedakan berdasarkan bagan tadi, yaitu transfer pasif maupun transfer aktif. Transfer pasif tadi sudah dijelaskan, transfer aktif itu terjadi karena perbedaan gradien konsentrasi dan gradien elektris pada sisi membran.
Jadi transfer aktif itu biasanya nanti dia akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi saat ada molekul yang di luar sel konsentrasinya lebih tinggi dan sel membutuhkan molekul itu, maka molekul itu langsung bisa bergerak dari luar ke dalam sel karena menggunakan prinsip perbedaan gradien konsentrasi. Dia akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Terjadinya secara difusi sederhana maupun difusi terfasilitasi seperti tadi. Kemudian transfer aktif itu membutuhkan energi untuk memompa larutan melawan gradien konsentrasi. Kemudian transfer aktif selalu diperantarai oleh transporter. Kalau kita lihat pada gambar ini, di gambar ini digambarkan atau dijelaskan bagaimana transfer pasif maupun transfer aktif itu terjadi. Tadi transfer pasif itu ada yang menggunakan difusi sederhana, ada yang menggunakan protein channel, ada juga yang menggunakan transporter gitu ya. Kalau difusi sederhana gambarnya seperti ini, simple, dia nggak membutuhkan perantara, langsung melewati fosfolipid bilayarnya. Sedangkan kalau dia terfasilitasi bisa melalui protein channel, yaitu masuk, ibaratnya ini adalah gerbangnya. Maka kalau dia adalah transfer pasif yang terfasilitasi atau difusi terfasilitasi, molekul itu harus melewati pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu adalah protein channel. Begitupun dengan menggunakan transporter. Apa bedanya? Kalau protein channel, dia langsung bisa masuk, ibaratnya dia tidak membawa kunci pun dia bisa masuk, gitu ya. Tetapi saat dia menggunakan transporter, maka molekulnya ini harus terikat dulu kepada transporter, baru transporter itu bisa membuka jalan untuk molekulnya masuk ke dalam sel, gitu ya. Jadi ibaratnya ini bedanya protein channel itu dia harus lewat pintu gerbang tetapi nggak harus bawa kunci. Kalau dia transporter, dia melewati pintu gerbang dan harus bawa kunci. Kuncinya harus dilekatkan dulu ke pintunya, baru pintunya bisa membuka. Itu prinsipnya untuk menggunakan transporter. Keduanya, antara protein channel sama transporter ini tidak membutuhkan ATP, sehingga disebut transfer pasif. Kalau transfer aktif itu adalah transfer yang membutuhkan ATP. Di sini ada istilahnya adalah energi. Energi yang bisa membutuhkan atau digunakan untuk melakukan pembukaan gerbang tadi, gitu ya. Jadi transfer aktif itu membutuhkan energi. Dia bisa menggunakan transporter. Begitupun dengan gradien konsentrasi. Nanti dia juga disebut dengan istilahnya adalah transfer aktif. Selanjutnya perbedaan transporter sama channel. Transporter seperti yang saya sebutkan tadi, transporter itu terikat pada molekul yang akan ditransportasikan dan molekul yang dibawa akan mengalami perubahan konformasi sehingga molekul dapat menembus membran. Jadi istilahnya itu, ibaratnya itu. Jadi dia harus terikat dulu, kemudian baru nanti akan bisa membuka proteinnya ataupun jalannya nanti bisa membuka. Tapi kalau channel itu hanya membentuk pori sebagai lewatnya larutan, gitu ya. Jadi tidak harus dia terikat kalau yang channel, tetapi kalau transporter dia harus terikat dulu. Transfer aktif itu bisa dibagikan menjadi dua, yaitu pompa ATPase sama kotransport. Pompa ATPase itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada tipe P, tipe F, tipe A, tipe B, tipe C. Kemudian ada kotransport itu dibedakan menjadi import, simport, sama antiport. Apa bedanya? Kalau kotransport itu nanti unimport itu dia hanya transportnya melalui transporter hanya satu molekul yang masuk. Kemudian kalau dia adalah simport berarti ada dua molekul yang masuk bersamaan di satu arah. Kalau dari luar ya dari luar langsung masuk semuanya ke dalam. Kemudian kalau antiport itu berlawanan.
2 molekul, ada yang masuk, yang satunya lagi molekulnya dia akan keluar. Itu disebut dengan istilahnya cotransport. Kemudian kalau tipe pompa ATPase, pompa ATPase berarti nanti dia membutuhkan ATP yang digunakan untuk memompa ataupun memasukkan dan mengeluarkan molekul. Nah, berdasarkan bentuk-bentuknya inilah nanti dia dibagi menjadi 3 tipe itu tadi. Disebut P-transport, P-type atau P tipe B itu karena terjadi fosforilasi selama proses pump, bertanggung jawab untuk pengaturan gradien ion yang melewati membran. Tipe F itu tersusun dari subunit yang berbeda yang disebut ATP sintase. Secara umum, secara normal membentuk ATP dari ADP dan P melalui perpindahan proton dari luar dan sitosol melalui gradien elektrokimia proton. Kemudian tipe A, tipe B, tipe A, B, C itu utamanya memompa molekul kecil yang melewati sel membran, tersusun dari protein transmembran sebagai jalan molekul yang melewati membran dan 2 ATP binding site. Terima kasih. Mungkin itu adalah materi yang bisa kalian pelajari berdasarkan penjelasan dari saya. Dan saya rasa kalau kalian merasa bahwa materinya itu terlalu dalam, memang ini adalah materi untuk biologi, dan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan nanti saat forum diskusi sudah dibuka. Itu ya. Jadi materinya ataupun penjelasannya saya akhiri dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan-pertanyaan akan sangat diharapkan untuk memperdalam pengetahuan kalian saat mempelajari materi biosel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.